Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Rabu malam 4 Februari 2025. Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah kembali mencetak sejarah dengan menggelar latihan terjun payung untuk meningkatkan kemampuan infiltrasi udara, sekaligus mencetak atlet-atlet penerjun berbakat. Polres Seruyan bersama pemerintah kabupaten memberikan bantuan komputer ke sekolah-sekolah di Desa Sandul, Kalimantan Tengah. Di informasi pertama, pemirsa, polisi menetapkan 3 oknum wartawan di Pelalawan sebagai tersangka. 3 oknum tersebut ditangkap karena memberhentikan mobil ekspedisi dan menuding mobil tersebut mengangkut BBM ilegal. Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat rilis di Mapolda Riau pada Rabu 5 Februari 2025 menjelaskan aksi penghadangan dan pengancaman itu terjadi pada 20 Januari pukul 02.30 WIB. Saat itu para pelaku mengejar dengan mobil jenis Toyota Avanza dan Nissan X-Trail berwarna hitam. Sebelum menghentikan korban, pelaku memepet dan berulang kali memaksa sopir berhenti karena dicurigai membawa bahan bakar minyak yang diduga ilegal. Setelah berhenti terjadi cekcok dan adu mulut. Korban merekam pakai HP karena merasa curiga dan tidak terima diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Pada momen itu para pelaku mengaku dari media. Atas kejadian itu polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah flash disk berisi rekaman video pengancaman dan 2 unit mobil. Selain itu telah ditetapkan 4 tersangka, di mana 3 diantaranya sudah dilakukan penangkapan dan penahanan. Pemirsa, Dirpoirut Korpolerut Baharkam Polri berhasil mengusut kasus pertambangan timah ilegal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Kamis 6 Februari 2025. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Baik, Bribda Faisal, saat ini saya berada di Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, Jakarta Utara, di mana tadi Subdit Gakum Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri baru saja melaksanakan konferensi pers terkait pertambangan timah ilegal yang dilakukan di sebuah gudang di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Konferensi pers ini diadakan pada hari Kamis 6 Februari 2025. Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Kasubdit Gakum Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri, Kombes Pol Doni Charles, Kabit 1 Kasisdik Subdit Gakum Ditpol Airut AKP Ferlianto Pratama. Menurut keterangan pengungkapan kasus ini dilakukan penindakan pada tanggal 16 Januari 2025, di mana sebelumnya Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri mendapatkan informasi bahwa adanya pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok dengan menggunakan transportasi laut. Setelah itu, Ditpol Air Korpolairut Baharkam Polri melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah barang bukti sekaligus 7 orang yang telah ditetapkan sebagai saksi dan 2 orang tersangka berinisial Mr. J dan Mr. AF yang keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang tersangka ini berperan sebagai direktur dari gudang yang melakukan produksi timah ilegal tersebut.
Sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya seberat 5,81 ton timah yang telah diolah atau sebanyak 207 balok. Di mana tadi dikatakan bahwa harga per kilo dari timah yang sudah diolah tersebut sekitar Rp310.000 per kilogramnya. Sehingga diperkirakan nilai total dari barang bukti timah olah tersebut senilai 1,7 miliar rupiah. Kemudian turut diamankan juga 2 toples bening berisi pasir timah, kemudian alat SRF untuk mengukur kadar logam timah yang diperkirakan bernilai 800 juta rupiah. Selain itu turut diamankan juga 23 cetakan timah, alat CCTV, sejumlah surat jalan, 3 unit handphone, dan alat peleburan yang masih berada di gudang produksi timah tersebut. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa potensi kerugian dari adanya pengungkapan kasus ini yaitu sebesar 10 miliar dan 38 juta rupiah. Selain itu tadi dijelaskan juga bahwa gudang yang melaksanakan produksi timah ilegal di kawasan Jawa Barat ini sebetulnya sudah beroperasi sejak tahun 2023 dan sejauh ini sudah melakukan pengiriman sebanyak 5 kali. Dan pengiriman yang kelima ini adalah momen di mana Ditpol Air Korpol Airut melakukan penindakan serta penyitaan barang-barang bukti dan tersangka. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa sejumlah identitas calon tersangka lain sebetulnya sudah diketahui, namun saat ini masih dalam proses pengejaran dan masih meminta informasi lebih lanjut dari para saksi serta pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri juga masih terus mendalami kasus ini dan terus meminta informasi dari seluruh pihak terkait. Selain itu, gudang ini juga telah memiliki izin untuk beroperasi namun bukan izin untuk memproduksi atau mengolah timah. Artinya gudang ini juga beroperasi secara ilegal. Tadi juga dijelaskan bahwa gudang ini beroperasi secara hati-hati dan sangat tertutup sehingga hampir tidak pernah diketahui atau terlihat oleh masyarakat sekitar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Atia Numa, reporter Polri TV atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, misteri kematian wanita asal Blitar yang jenazahnya ditemukan warga Ngawi dalam koper merah kini terungkap. Gerak cepat tim gabungan kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim dan jajaran Satreskrim Polres Ngawi akhirnya membuahkan hasil. Misteri kematian wanita asal Blitar yang jenazahnya ditemukan oleh warga Ngawi dalam koper merah kini telah terungkap. Gerak cepat tim gabungan kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan jajaran Satreskrim Polres Ngawi akhirnya membuahkan hasil. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto saat konferensi pers mengungkapkan, selang 3 hari pasca ditemukannya mayat tersebut, kepolisian berhasil mengamankan terduga pelaku. Adapun korban semasa hidupnya merupakan seorang ibu single parents yang berjuang mengasuh 2 anaknya yang masih kecil. Di mana korban ini semasa hidupnya menurut yang saya berita itu menjadi sosok ibu single parent yang sedang merawat atau mengasuh 2 anaknya yang masih kecil yang sedang sekolah di tingkat sekolah dasar. Ini menjadi keprihatinan kami. Dalam kesempatan yang sama, Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Farman menjelaskan, pembunuhan keji itu dilakukan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Pembunuhan bermula dari terduga pelaku dan korban melakukan check-in di sebuah hotel pada tanggal 19 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan tersangka, ada percecokan, lalu korban dicekik oleh yang bersangkutan sehingga meninggal dunia. Saat itu pelaku telah merencanakan korban dimasukkan ke dalam koper, namun rupanya tidak muat. Diketahui bahwa motifnya ini adalah, pertama, korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban.
Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban, karena sebelumnya memang sudah ada chat-chatan melalui WhatsApp. Lainnya lagi sakit hatinya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya. Selanjutnya tersangka akan dikenakan pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP, subsider 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya, warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi menemukan mayat dalam koper besar di tumpukan sampah pada Kamis 23 Januari 2025. Penemuan itu dilaporkan oleh Yusuf Ali, warga setempat yang membuka koper dan menemukan tubuh tanpa kepala dan 2 kaki. Lalu Polres Ngawi dan Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diketahui mayat tersebut adalah wanita asal Blitar, Jawa Timur. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di gerbang tol Ciawi 2 pada Rabu malam 4 Februari 2025. Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus mengungkapkan kecelakaan terjadi karena truk mengalami kegagalan fungsi rem. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengungkapkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan pada Rabu malam 4 Februari 2025. Terjadi karena truk mengalami kegagalan fungsi rem. Mobil truk yang mengangkut galon air mineral menabrak antrian kendaraan di gerbang tol Ciawi 2. Kapolda menjelaskan truk tronton bermuatan galon melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Sopir tak dapat memberhentikan truk sehingga akhirnya menabrak deretan kendaraan yang sedang di gerbang tol Ciawi 2. Kendaraan yang terlibat ada 7 kendaraan ya. 1 truk tronton, kemudian 5 minibus dan 1 sedan. Korban ada 19, 8 meninggal dunia, kemudian 3 luka berat, 3 luka sedang, dan 5 luka ringan. Sementara itu, Kakor Lantas Brigjen Pol Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa Polda Jawa Barat dan Korlantas Polri telah menurunkan tim Traffic Accident Analysis untuk olah TKP. Selain itu, pendalaman akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Dari pagi, Polda Jawa Barat dengan Korlantas Polri sudah menurunkan Traffic Accident Analysis. Kita sudah melakukan olah TKP, termasuk juga pendalaman saksi-saksi di TKP, termasuk juga kita sudah mempelajari CCTV. Jadi peristiwanya seperti apa? Karena Traffic Accident Analysis itu nanti akan bisa menjelaskan 3 dimensi peristiwa sebelum terjadi, setelah dan sesaat. Oleh sebab itu nanti Korlantas Polri akan berkolaborasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan
penyelidikan pendalaman diawali dengan gelar awal. Hal-hal yang kita temui di TKP tentunya nanti akan kita simpulkan apakah peristiwa laka lantas ini diduga mungkin kecepatan tinggi, mungkin rem blong, atau mungkin mengantuk. Ini nanti akan kita simpulkan setelah rangkaian kegiatan pendalaman, penyelidikan, dan gelar awal nanti kita lakukan. Akibat kecelakaan beruntun, total ada 19 orang yang menjadi korban, 8 orang tewas dan 11 lainnya terluka, dan diduga akibat truk mengalami kegagalan fungsi rem. Sementara itu, kondisi sopir truk tronton yang selamat saat ini sudah diamankan, meskipun belum dapat dimintai keterangannya. Adapun arus lalu lintas di Jalan Tol Jagorawi saat ini sudah kembali normal. Jasara Harja memastikan seluruh korban kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 akan mendapatkan santunan. Kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa 4 Februari 2025 mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Direktur Utama Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono memastikan seluruh korban kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2, ruas tol Jagorawi arah Jakarta akan mendapatkan santunan. Kecelakaan maut yang terjadi pada Selasa 4 Februari 2025 pukul 23:30 waktu Indonesia Barat mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Setelah dihitung, jadi korban meninggal ada 8 dan 8 pun ini ada luka bakar yang harus diidentifikasi. Untuk itulah bersama Pak Kapolda Jabar juga Pusdokes dari Polda Jabar nanti ada pos antemortem yang merupakan bagian dari verifikasi, dan hari ini sudah dikenali 2 karena ini diharapkan masyarakat kalau ingin mencari tahu ya datang ke rumah sakit Ciawi ini, dan dipastikan bahwa seluruh korban luka-luka baik luka ringan berat termasuk diantaranya adalah sahabat kita yang bertugas di Jasa Marga, semua dijamin oleh Jasara Harja. Sementara itu, Direktur RSUD Ciawi Fusia Mediawati menjelaskan pada awalnya ada 19 korban kecelakaan maut yang tiba di rumah sakit. 8 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Ada 19 orang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi yang datang ke Rumah Sakit Ciawi. 8 orang korban meninggal dan 9 orang adalah korban hidup. Dari pasien 11 orang korban hidup, dari 11 orang ini 3 luka berat, tadinya 6 luka sedang dan 2 luka ringan. Yang 2 luka ringan langsung dipulangkan, yang 6 luka sedang, 3 setelah dilakukan perawatan diperbolehkan pulang, dan saat ini yang sedang kita rawat adalah 3 dengan korban luka berat dan 3 dengan korban luka sedang. RSUD Ciawi juga telah membuka layanan call center bagi anggota keluarga korban kecelakaan tol Ciawi. RSUD Ciawi juga memiliki fasilitas postmortem untuk identifikasi 8 korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Layanan call center di nomor 08 1111113622 bagi masyarakat yang masih mencari anggota keluarganya, selain kita punya postmortem di sini. Diketahui kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, Polresta Manokwari melaksanakan press release kasus penembakan, pencurian senpi, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan hewan ternak. Konferensi pers diadakan di Polresta Manokwari pada Selasa 4 Februari 2025. Kapolresta Manokwari Kombes Pol RB Simangusong mengungkapkan pihaknya berhasil mengamankan 1 pelaku kasus penembakan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum atau maksud kami Manokwari Yan Christian Warinusi. Tersangka yang ditangkap berinisial JT, sementara 4 lainnya masih dalam pengejaran. Polresta Manokwari juga berhasil menangkap 3 tersangka pencurian hewan ternak yang terjadi di distrik Pravi, Kabupaten Manokwari.
Tersangka yang diamankan adalah Ari HS, Ari SA, dan Yeni PS. Merupakan warga kampung Persiapan Copci, Kampung Aimas, Distrik Pravi, Manokwari. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 2 ekor sapi curian dan 2 unit Mitsubishi Expander yang digunakan untuk mengangkut sapi-sapi tersebut. Selain itu, Polresta Manokwari berhasil mengungkap kasus pencurian senjata api yang melibatkan 2 tersangka. Kasus ini dilaporkan pada September 2024 dan kejadiannya terjadi pada Juli 2024 saat korban yang seorang purnawirawan polisi berada di luar Manokwari. Pelaku AW yang sebelumnya dianggap sebagai keluarga oleh korban mengambil senjata api milik korban yang disimpan di rumah tersebut. Pemirsa, tim patroli Jalan Raya Jatim 8 Suramadu bekerja sama dengan Samapta Polres Bangkalan melaksanakan patroli rutin Harkamtipmas di kawasan Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Berikut informasinya untuk Anda. Unit Patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Samapta Polres Bangkalan Polda Jawa Timur melaksanakan patroli rutin Harkamtipmas di area Jembatan Suramadu. Tim gabungan ini juga melakukan penindakan tilang kepada pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat berkendara. Hari ini kami melaksanakan patroli rutin di jembatan penyeberangan Suramadu, khususnya lajur roda 2 maupun roda 4. Untuk arus lalu lintas cukup lancar, baik yang dari arah Madura menuju ke Surabaya maupun dari arah Surabaya menuju arah ke Bangkalan. Hari ini kami patroli rutin Harkamtipmasnya bergabung dengan rekan-rekan dari Samapta Polres Bangkalan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di Jembatan Suramadu. Sampai saat ini masih terkendali lancar, tidak ada hal-hal yang menonjol yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.